Gadis Dingin Tuan Muda. Bab 024. Rahmi menghela nafasnya, gue cerita intinya aja. Gue emang punya dendam sama Felix, dan gue berniat buat balas dia, dan kebetulan waktu itu gue tahu adiknya di rumah sakit. Makanya gue ambil kesempatan buat nyulik adiknya, jelas Rahmi. Dendam apa? Tanya Algaskar penasaran, kenapa Rahmi bisa punya dendam dengan orang seperti Felix. Nyokap gue meninggal, dan penyebabnya adalah orang tua Felix dan Rahmi tidak melanjutkan perkataannya, dia ragu untuk melanjutkan nama selanjutnya. Dan siapa? Penasaran Algaskar. Sonia. Siapa Sonia? Dia nyokap tiri gue, balas Rahmi. Algaskar kaget. Lo tahu dari mana? Tanya Algaskar lagi. Soal gue tahu dari mana, gue nggak bisa ngomong semuanya. Yang jelas di sini gue akan balas mereka atas apa yang mereka buat sama nyokap gue, tegas Rahmi dengan dingin. Terus soal Viko. Lo nyulik dia selama itu, tapi lo nggak ada tindakan apa-apa. Justru gue nyulik Viko karena sedang bertindak, gue sengaja nyulik Viko buat mancing. Nyokapnya muncul, jelas Rahmi. Jadi, iya, nyokapnya Viko udah ada di Indonesia. Awalnya gue nemuin lo di kantor polisi karena gue mau ngajak lo negosiasi, ujar Rahmi. Ekspresi mukanya sudah mulai berubah. Kembali seperti Rahmi yang dulu. Negosiasi. Gue bantu lo keluar dari penjara. Dan lo bantu gue balas dendam sama Felix dan ibunya. Terus soal nyokap tiri lo. Rahmi tersenyum miring mendengar pertanyaan Algaskar, dia akan menjadi urusan gue. Gue cuma perlu jadi pengendali buat dia dan dia yang akan berperang. Algaskar cukup shock dengan ekspresi Rahmi. Terus apa rencana lo? Gue tahu, papa lo sempat minta polisi buat proses tentang laporan palsu Felix, dan gue mau kasus ini diperpanjang. Dan lo tunjuk Rahmi pada Algaskar, tuntut Felix dengan kasus pencemaran nama baik, tegas Rahmi. Algaskar tidak menyangka Rahmi bisa selicik ini untuk orang-orang berani menyakitinya. Apa yang akan lo lakukan selanjutnya? Pancing Algaskar, dia ingin tahu sejauh mana kehebatan Rahmi dalam menghadapi musuh. Gue pegang semua kejahatan Felix dulu yang berusaha dia tutupi. Gue nggak akan biarin dia lolos dari hukum kali ini. Kalau bisa dengan ibunya sekaligus, jelas Rahmi diiringi senyum iblis khas seorang Rahmi Aksara. Algaskar tertegun melihat senyum Rahmi, cukup menyeramkan dan Algaskar yakin orang yang melihatnya akan merinding, dia saja cukup bergidik merasakan atmosfer di dalam ruangan ini. Kapan lo akan mulai? Gue akan bantu lo, tegas Algaskar yang siap membantu Rahmi. Minta papa lo buat lanjutin proses laporan palsu itu, kalau merasa dia bisa hadapin, lo tumpuk dengan kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Kita tidak akan langsung menuntut semuanya, tapi kita bermain sedikit. Kita tarik ulur sampai dia merasa frustasi. Setelah dia bisa selesaikan satu kasus, lanjut kasus selanjutnya. Kita cuma buat dia sedikit refreshing sebelum kembali frustrasi. Gue akan buat mental dia kacau, keji Rahmi. Dia benar-benar tidak punya belas kasih untuk orang-orang seperti Felix. Kenapa bukan Sally? Bukankah yang membunuh ibunya adalah Sally? Benar. Tapi Sally akan mendapatkan bagiannya. Kematian ibunya Rahmi dan yang menjadi korban adalah Rahmi. Dia ingin kejahatan Sally, Felix yang menanggung. Kejam memang, tapi ya itulah Rahmi. Kalau berpikir Rahmi sedikit berubah memang, tapi itu sebagian dari rencananya. Gue nggak ngangka lo selicik ini, ujar Algaskar tersenyum miring, setelah mendengar semua rencana Rahmi. Hanya dijawab deheman oleh Rahmi. Lo hanya tidak tahu apa yang gue alami, sampai gue bisa hidup penuh kelicikan,
Kalau gue hidup masih menggunakan perasaan mungkin gue sudah tidak ada di sini, guman Rahmi dalam hati. Dia tidak berniat memberitahu apa yang sebenarnya terjadi dengan hidupnya. Biarlah itu menjadi cerita hidup untuk dirinya sendiri, orang lain tidak perlu tahu, terlebih Rahmi tidak suka dikasihani. Terkadang orang juga mau tahu karena penasaran bukan peduli. Gue akan bantuin lo Rahmi, tegas Algaskar. Thanks, balas Rahmi tersenyum. Gue balik dulu, pamit Algaskar merasa urusannya sudah selesai. Gue akan minta papa buat lanjutin laporan Felix, secepatnya. Iya? Oh iya Al, panggil Rahmi, membuat Algaskar berbalik. Gue minta sama lo, jangan ada yang tahu tempat tinggal gue. Cukup lo aja, pinta Rahmi yang langsung diangguki setuju oleh Algaskar. Walau tidak mendapat penjelasan, Algaskar tahu alasan Rahmi menyembunyikan tempat tinggalnya. Setelah Algaskar pergi baru Rahmi masuk kembali dan menutup pintu lalu berlalu ke dalam kamar. Sonia saatnya dimulai, senyum miring Rahmi, sambil menatap sebuah foto mesra. Seorang perempuan dan laki-laki. Foto itu adalah Sonia dan Felix. Gue ingin tahu, gimana respon ayah melihat foto-foto perselingkuhan istri tercintanya. Kemudian Rahmi mengirim foto-foto itu ke nomor sang ayah, dengan menggunakan nomor baru tentunya. Apa? Bagaimana mungkin? Bukannya sudah saya katakan untuk mengurus ini, kaget Felix, mendapat laporan dari asistennya bahwa laporan itu diperpanjang oleh Tuan Gutama. Dan akan melalui jalur hukum. Benar Tuan, tapi setelah saya urus ternyata pernyataan itu tidak diterima oleh pihak pelapor, dan menuntut kembali, jelas sang asisten. Sial. Bagaimana mungkin? Cari pengacara terbaik untuk saya, perintah Felix pada sang asisten. Baik Tuan, saya pamit, lalu sang asisten keluar dari ruangan Felix. Kurang ajar. Felix naik pitam dan membating semua barang-barang di meja kerjanya. Saya akan balas kalian, geram Felix mengepalkan tangannya kuat, gimana tidak emosi dia seperti disudutkan. Semua rencananya gagal total, dan Rahmi orang yang dianggap cuma debu tidak berguna, justru sangat berbahaya dan jadi masalah untuknya. Belum selesai mengurus Rahmi, kembali keluarga Gutama menuntutnya. Tut, halo, sapaan dari seberang. Sonia, bagaimana dengan anak itu? Sudah kamu urus? Tanya Felix. Dia belum tahu kalau anak buahnya gagal. Tadi anak buahnya hanya melapor pada Sonia karena nomor Felix tidak bisa dihubungi. Mereka gagal, katanya Rahmi dibantuin sama sekumpulan laki-laki. Sepertinya itu inti Alistair karena ciri-ciri yang mereka sebutkan sama dengan mereka, dan Rahmi tidak memiliki teman laki-laki kecuali mereka, apalagi Rahmi sudah membantu mereka untuk keluar dari penjara, jelas Sonia seperti laporan anak buah Felix tadi. Sialan. Benar-benar tidak becus, kembali Felix emosi. Felix, sekarang Rahmi tidak lagi tinggal di apartemennya itu, sampaikan Sonia lagi. Sonia kamu urus anak tiri sialanmu itu, keluarga Gutama kembali memproses tuntutan itu. Aku tidak mau tahu kamu harus habisi anak itu apapun yang terjadi, geram Felix, dia benar. Benar emosi kali ini. Kami tenang saja, biar aku yang urus anak itu, Felix langsung mematikan sambungan telepon. Saat ini Algaskar sedang di markas, dia sengaja meminta semua teman-temannya untuk datang, dia ingin menjelaskan yang sebenarnya tentang alasan Rahmi dan mengutarakan bahwa dia akan membantu Rahmi untuk membalas dendam dengan Felix. Jadi gitu, kasihan juga ya, ujar Romeo. Kalau gitu berarti kita juga harus bantuin, bukannya dia udah bantuin kita buat keluar dari penjara, usul Raka. Gue setuju,
tambah Karel dan yang lain mengangguk setuju. Oke, jadi Al kalau butuh bantuan lo boleh ngomong sama kita, ujar Karel. Thanks, yang lain hanya mengangguk. Gue balik udah malam, Algaskar pamit kemudian keluar dari markas. Hati-hati bos, teriakan anggota Alistair hanya dijawab anggukan oleh Algaskar. Saat ini Algaskar sedang perjalanan pulang, jalanan cukup macet karena masih pagi kalau menurut anak muda, jadi mereka masih pada berkeliaran. Saat di lampu merah Algaskar tidak sengaja melihat seseorang yang mirip Rahmi sedang berjalan di trotoar jalan. Sendirian. Rahmi, guman Algaskar, walaupun tidak bisa melihat mukanya karena memakai hoodie kebesaran dan topi. Tapi dari postur tubuhnya Algaskar bisa tahu kalau itu Rahmi. Setelah lampu berubah warna, Algaskar menjalankan motornya saat di belokan depan, Algaskar memutar balik motornya dan menghampiri Rahmi. Rahmi, panggil Algaskar saat berada tepat di belakang Rahmi. Yang dipanggil langsung berbalik, dan benar itu Rahmi. Al, kok lo di sini? Ngapain? Kaget Rahmi melihat Algaskar berada di dekatnya. Harunya gue yang nanya, lo ngapain malam-malam di tempat kayak gini? Jalan kaki lagi, ujar Algaskar. Rahmi kemudian berjalan lebih dekat ke arah Algaskar. Gue lapar makanya gue keluar cari makan, tapi gue pakai angkutan umum tadi sampai sana, kalau gue naik motor. Gue takut ada yang ikutin lagi, jelas Rahmi sedikit berbisik di samping Algaskar. Sedangkan Algaskar yang melihat kelakuan Rahmi menahan senyum, kelakuan Rahmi yang seperti ini seperti anak kecil yang sedang mengadu. Ya udah naik, kita cari makan, perintah Algaskar pada Rahmi. Lo mau kemana emang? Tanya Rahmi. Gue tadi mau balik, tapi sekalian makam aja. Jadi mending bareng, jelas Algaskar. Naik, pinta Algaskar lagi. Gue tadi mau balik, tapi sekalian makam aja. Jadi mending bareng, jelas Algaskar. Naik, pinta Algaskar lagi. Rahmi kemudian tanpa membantah langsung naik. Dan motor Algaskar melaju di malam hari mencari makan. Lo mau makan apa? Tanya Algaskar. Bakso aja. Gue mau makan bakso, jawab Rahmi yang langsung dituruti oleh Algaskar. Sampainya di gerobak Basko mereka langsung turun dan memesan bakso untuk mereka berdua. Lo keluar udah dari tadi? Tanya Algaskar, penasaran karena melihat jalan Rahmi yang santai sepertinya sudah sedari tadi Rahmi berjalan. Iya, tapi selama gue naik angkot belum nemu warung bakso, jadi pas turun tadi gue nyari lagi sambil jalan, jelas Rahmi. Kemudian sunyi kembali, tidak ada percakapan di antara mereka sampai bakso merek datang. 15 menit mereka selesai makan. Lo udah mau langsung pulang? Tanya Algaskar setelah mereka sudah berjalan meninggalkan gerobak bakso itu. Gue mau nyari ojek. Takutnya kemalaman, gue bisa-bisa jalan kaki. Kita jalan-jalan dulu, mumpung belum larut. Nanti gue antar. Algaskar menaiki motornya dan meminta Rahmi untuk ikut naik. Ayo, Rahmi dengan muka datar langsung naik. Lalu mereka jalan-jalan kayaknya pasangan. Dan disinilah mereka di sebuah taman indah yang dihiasi lampu-lampu. Karena langit cerah, taman malam ini ramai dengan pasangan muda. Lo yakin mau di sini? Tanya Rahmi seolah Algaskar membawanya ke tempat yang salah. Kenapa? Tanya Algaskar balik bingung dengan pertanyaan Rahmi. Lo nggak lihat, yang datang orang pacaran semua, tunjuk Rahmi pada beberapa pasangan di taman itu. Masalahnya apa? Ya nggak apa-apa, aneh aja ke tempat kayak gini. Jadi serem, didik Rahmi. Algaskar malah heran melihat Rahmi. Kenapa jadi lo yang serem?
Ini banyak orang, heran Algaskar melihat kelakuan Rahmi. Kenapa lihat orang pacaran malah serem? Nggak apa-apa, balas Rahmi malas menanggapi. Ya udah kita pindah tempat, datar Algaskar lalu berdiri dari sana diikuti Rahmi. Padahal nggak apa-apa loh, tapi kalau mau pindah juga ayo, cicit Rahmi, tapi masih didengar Algaskar. Tapi memilih tidak menanggapi. Algaskar membawa motornya ke suatu tempat. Tidak sampai 10 menit mereka sudah sampai sebuah taman yang terdapat danau di tengah-tengah taman. Gimana? Tanya Algaskar setelah mereka duduk di kursi dekat danau. Bagus, kenapa nggak dari tadi? Di sini juga sepi, ucap Rahmi. Mereka diam cukup lama sambil menikmati danau yang terang karena terpantul cahaya. Bintang. Rahmi, panggil Algaskar pelan. Jawab Rahmi tanpa menoleh. Kenapa lo mau balas dendam sama Felix? Tanya Algaskar pelan. Dia bertanya dengan hati-hati takut Rahmi tersinggung. Bukannya gue udah jelasin. Balas Rahmi yang sudah menoleh ke arah Algaskar. Gue cuman taunya karena mereka penyebab orang tua lo meninggal. Ya memang karena itu, karena mereka ibu gue meninggal, jelas Rahmi. Apa yang mereka lakuin sama ibu lo? Tanya Algaskar lagi. Gue nggak tahu pasti sih, ibu gue meninggal setelah lahirin gue. Dan dokter yang nanganin persalinan ibu gue, itu Sally ibunya Felix. Dan gue baru cari tahu sekarang, dulu ibu gue divonis meninggal karena pendarahan setelah melahirkan. Tapi ternyata nggak gitu, setelah ibu melahirkan dokter Sally itu ngasih ibu racun sampai akhirnya rahim ibu infeksi dan meninggal. Jelas Rahmi, tidak sepenuhnya salah karena kejadiannya memang seperti itu. Dia hanya tidak menjelaskan keadaan keluarganya saat itu sampai sekarang. Kenapa dokter Sally lakuin itu? Dia disuruh sama Sonia, ibu tiri lo, iya. Kenapa harus lo yang turun tangan, lo masih punya ayah? Kenapa lo nggak ngasih tahu ayah lo? Gue punya alasan kenapa gue lakuin sendiri, dan alasannya nggak bisa gue kasih tahu. Gue paham kalau lo nggak siap cerita, Rahmi. Lo boleh ngomong semua masalah lo sama gue. Gue akan bantu apapun itu. Kenapa lo tiba-tiba baik? Heran Rahmi melihat sikap aneh Algaskar yang tiba-tiba baik. Emang salah kalau gue baik? Tanya Algaskar. Ya enggak sih, tapi aneh aja lo kan biasanya agak kejam, jawab Rahmi dengan suara pelankan di akhir kalimat. Gue kejam sama orang yang gak gue suka, jelas Algaskar. Lo suka sama gue, Rahmi menunjuk dirinya sendiri. Algaskar terkekeh mendengar Rahmi, mau banget gue suka, mata Rahmi langsung melotot mendengar ucapan Algaskar. Mana ada gue ngomong kayak gitu, sewot Rahmi tidak terima. Algaskar langsung saja tertawa ternyata mengerjai Rahmi cukup menyenangkan. Rahmi yang melihat Algaskar tertawa langsung terpaku, Algaskar yang menyadari Rahmi memperhatikan dirinya langsung berhenti tertawa. Kenapa? Tanya Algaskar melihat Rahmi melihatnya. Rahmi langsung tersadar. Nggak apa-apa, Rahmi memalingkan wajahnya salah tingkah, setelah kepergok. Memperhatikan Algaskar. Algaskar hanya berdehem untuk meredakan kecanggungan yang terjadi. Bintangnya cantik banget, celetuk Rahmi tiba-tiba. Algaskar langsung menoleh, bukan ke arah bintang tapi ke arah Rahmi. Algaskar terpana melihat mata Rahmi yang bercahaya akibat pantulan dari danau. Iya cantik, ujar Algaskar tanpa sadar. Itu ada bintang jatuh, kata orang kalau kita minta harapan akan dikabulkan, antusias Rahmi melihat bintang jatuh. Dia langsung memejamkan matanya dan meminta harapan. Semoga apapun jalan yang aku ambil, tidak membuat bunda kecewa, doa Rahmi. Dalam hati.